mencakup tanah, gunung, batu, laut, sungai, semuanya sebagai satu komunitas. Tidak ada istilah tanah tak bertuhan. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dengan merayakan hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, itu berarti bahwa kita mengakhiri masa biasa. Hari Minggu masa biasa, hari ini adalah hari Minggu masa biasa yang ke-34. Dan seluruh masa hari Minggu masa biasa berakhir hari ini. Minggu depan kita akan mulai masuk dengan masa Advent dan kemudian Natal. Dan lingkaran itu terus berputar. Akan kembali lagi tahun depan pada Hari Raja Kristus, Raja semesta alam. Apa artinya? Kristus Raja menjadi tumpuan untuk kita melangkah sebagai orang beriman Kristiani. Dan dalam bacaan-bacaan Injil kitab suci hari ini, dalam pembacaan pertama dari nubuat Nabi Yeskiel, ia bernubuat bahwa pada hakikatnya keselamatan itu turun langsung dari Allah terhadap domba-dombanya. Allah bertindak sebagai hakim. Tuhan berjanji hari ini bahwa ia akan memperhatikan domba-dombanya satu persatu sesuai dengan keadaannya masing-masing. Sebuah tindakan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita manusia dan alam semesta ini. Dalam pembacaan kedua kepada umat di Korintus, Paulus menyatakan iman yang sesungguhnya, yakni bahwa Allah menjadi semua di dalam semua. Allah menjadi semua di dalam semua artinya bahwa Allah adalah Raja yang merajai kebangkitan dan kehidupan. Allah kita adalah Allah yang Raja atas kehidupan dan bukan Raja atas kematian. Dengan kemahakuasaannya Allah menaklukkan maut. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus menegaskan dirinya sebagai Raja dalam konsep relasi antara gembala dan domba-dombanya. Dalam takhta kemuliaannya Tuhan datang sebagai seorang Raja yang penuh belas kasih. Bahwa seorang Raja yang berwajah hamba yang datang untuk melayani, menggembalakan domba-dombanya dengan penuh belas kasih, dan ia pun akan mengadili kita pula dengan penuh belas kasih. Dalam konteks ini, setiap kita pun diajak untuk kembali pengalaman relasi pribadi kita sebagai gembala dan domba dalam keberadaan dan status kita masing-masing saat ini.
bagaimana hubungan kita, relasi kita dalam keseharian hidup kita sebagai domba dan gembala dalam segala status apapun. Bagaimana kita sebagai raja, sebagai gembala bertindak melayani domba-domba. Saudara-saudari yang terkasih, dalam gambaran ini domba dan kambing akan dipisahkan. Domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Terutama bagi siapapun yang bertindak menguasai orang lain atas dasar ketidakadilan dan belas kasihan. Terdapat dua hal di sini sebagai kesimpulan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Setiap kita diajak untuk merajai dunia ini dengan belas kasih dan kebenaran. Jika Kristus meraja dalam diri kita, maka kita pun akan dan bahkan telah melakukan sesuatu untuk saudara-saudari kita yang paling hina di dunia ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi mereka yang mendapatkan perlakuan tidak adil dalam hidup sehari-hari, bagi mereka yang hak sebagai manusia dilanggar, bagi mereka yang hidup terasing tanpa belas kasih sesamanya, bagi alam semesta yang dieksploitasi atas nama kepentingan keuntungan, Tuhan datang sebagai Raja, bukan saja untuk manusia, tetapi juga untuk alam semesta yang sedang teraniaya. Melukai sesama manusia berarti kita sedang terus melukai Tuhan Yesus Kristus yang tersalib. Melukai alam semesta berarti pula kita sedang melukai Tuhan. Sebagai Raja, Yesus datang akan mengadili kita sesuai tindakan kita masing-masing. Maka sebagai umat beriman Kristiani, tentu saja kita tidak terlepas dari konsekuensi logis atas tindakan dalam keseharian hidup kita. Dalam konteks ini, Injil hari ini bahwa yang sangat diharapkan kepada kita adalah tindakan konkret. Tindakan konkret saling menggembalakan dan saling mendombakan atas dasar belas kasih dan keadilan. Bahwa setiap kita diundang untuk terus-menerus mewartakan belas kasih dan keadilan serta kebenaran dimanapun kita berada. Disinilah aspek kemarajaan Yesus Kristus terlihat melalui kita bagi setiap kita sebagai umat gembalaannya. Umat Allah yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebudayaan, banyak kebudayaan, teristimewa kebudayaan Melanesia, alam dan manusia terutama adalah satu anggota komunitas yang tak terpisahkan keberadaannya. Mencakup tanah, gunung,
batu, laut, sungai, semuanya sebagai satu komunitas. Tidak ada istilah tanah tak bertuhan. Semua punya relasi terhadap alam semesta. Maka dalam konteks ini, siapa berelasi, membangun relasi dengan baik dengan komunitas yang ada, maka keselamatan itu akan terjadi. Semoga Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, raya yang kita rayakan pada hari ini, memberkati kita sekalian. Amin.